Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali uraian ini, marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mengisi santapan rohani pada siang hari ini, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, saya masih ingin menyampaikan tema memahami perjalanan hidup dan mati. Dengan subtema adalah apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di dunia ini. Jawabannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa-takwa yang disebutkan di dalam rangkaian judul ini telah disebutkan banyak dalam uraian beberapa hari yang lalu. Termasuk uraian di dalamnya mengenai iman, Islam, dan ihsan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dari subtema yang ada dari uraian ini, yaitu mengenai ibadah. Ibadah merupakan rangkaian dari seluruh sikap, perilaku, dan perbuatan yang merupakan perwujudan ketaatan seseorang terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah itu dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu iman, Islam, dan ihsan, yang kesemuanya merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda takwa di dalam hatinya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arti dari ayat ini adalah, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah keseluruhan sikap mental, sikap, tindakan, perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan ibadah melalui 3 cara, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Seruan Allah dalam ayat ini,
Hai sekalian manusia, bertakwalah, takutlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Tuhan yang bagaimana, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari diri yang satu itulah Allah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, maka lahirlah dari keduanya itu laki-laki yang banyak maupun perempuan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, dengan segala fasilitas, kelengkapan, sarana yang diberikan oleh Allah di atas buminya ini adalah beriman, berislam, dan berihsan, yang diwujudkan dalam bentuk beribadah kepadanya sebagai manifestasi dari takwa kepadanya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangkaian takwa itu ada iman. Dalam uraian ini saya jelaskan bahwa kata iman yang terdapat dalam bahasa Indonesia berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu iman. Itu bentuk dasar dari kata kerja amana yu'minu, imanan. Kata iman jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat mengandung banyak pengertian. Di antaranya adalah keimanan, kepercayaan, kesetiaan, keamanan, perlindungan, dan bahkan dapat berarti penempatan sesuatu pada tempatnya yang aman. Kata kerja amana yu'minu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti beriman, mengimani, mempercayai, setia, aman, berlindung, dan menempatkan sesuatu pada tempat yang aman. Jadi iman adalah sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mengimani dan mempercayai sesuatu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman disebut mukmin, mukminun, mukminah, dan mukminat. Mukmin berarti seorang laki-laki yang beriman. Mukminun berarti orang-orang laki-laki yang beriman. Mukminah berarti seorang perempuan yang beriman. Dan mukminat adalah perempuan-perempuan yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman disebut kafir, kafirun, kafirah, dan kafirat, yaitu orang-orang yang mengingkar dan tidak beriman. Kafir berarti seorang laki-laki kafir. Kafirun, yaitu laki-laki yang banyak yang kafir. Kafirah adalah seorang perempuan kafir, dan kafirat adalah perempuan-perempuan yang kafir. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah beriman, mengimani dan mempercayai menunjuk kepada pengertian mempercayai sesuatu yang ada tetapi belum terlihat atau tidak kelihatan karena ada sesuatu yang menghalanginya, atau
tidak kelihatan sama sekali tanpa ada yang menghalangi. Sesuatu yang sudah kelihatan dan dapat disaksikan bukan sesuatu yang diimani lagi, tetapi sesuatu yang dilihat dan disaksikan. Istilah iman juga terkait dengan pengertian setia, karena kesetiaan merupakan bahagian yang tidak dilepaskan dari pengertian iman. Orang yang beriman menunjukkan kesetiaan dengan meyakini keberadaannya. Istilah iman yang terkait dengan pengertian keamanan atau perasaan aman. Seseorang yang beriman merasa mendapatkan keamanan atau rasa aman bagi dirinya. Iman memberikan rasa aman terhadap pelakunya. Demikian pula dengan perlindungan. Orang yang beriman merasa terlindung dengan kegiatan iman yang dilakukannya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak uraian yang berkaitan dengan takwa, yang berkaitan dengan ibadah itu. Untuk kesempatan ini, karena waktu juga yang mengatur kita, maka cukup kita sampai di sini sebagai bahan santapan rohani kita pada siang hari ini, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita, dalam rangka meningkatkan ibadah kita, dalam rangka penghayatan kita terhadap eksistensi kita di alam dunia ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.